Kak Indira siap kan dapat banyak kritikan? Karena orang Indo tahu sendiri ya kan. Biar apa bang? Jangan biar viral ya. Lah kita mah udah cukup viralnya. Viral lagi, viral lagi, viral lagi. Viral lagi, viral lagi, viral lagi. Setiap menit itu pasti ada aja rasa pengen buka hijab, sumpah. Lah berarti ini kita sambil syuting kamu kayak anjir, gue pengen lepas hijab. Iya. Aku kan orangnya paling males ribet gitu ya. Nih hijab gua ntar gua ngerasa di sini adem-adem, gua mesti nutup begini. Terus ini ntar jatuh, gua mesti gini. Buka TikTok ada cewek cantik-cantik rambut curly gitu ya, dalam hati gue kalau lepas hijab juga cakepnya kayak sama kayak dia. Pengen lepas hijab gitu. Terus ntar misalnya orang-orang lagi pada lari-larian di lapangan, apa di depan, apa segala macam. Dikejar anjing? Misalnya kan seindah itu gitu lari-larian tuh maksudnya. Lagi having fun istilahnya. Ini nih Happy, kalian nih, misalnya kita lagi syuting rame-rame di Dufan tuh kemarin. Semua kan happy, istilahnya kayak wah ini seru banget sih apa segala macam. Padahal gue lagi kegerahan ini. I see. Kayak kan kalau misalnya semuanya ketutup kan pasti 2 kali lipat atau beberapa kali lipat lebih gerah dibanding kamu pakai kaos gini kan. Iya betul. Nah itu kadang kayak gitu kayak pengen gue buka, bener-bener gue pengen ke toilet, pengen mandi, gue bener-bener gitu. For your information, kita itu sampai Dufan itu jam 1 ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jam 1 siang syutingnya. Jadi yang dimaksud Indira gerah banget. Ya iyalah di Dufan ya kan, dekat pantai jam 1 siang. Wah luar biasa itu. Sebenarnya kalau ngomongin gerah bukan cuma kamu sayang, ya aku juga. Cuma kan kayak ya benar ya lagi seru-seruan ya udahlah, yang dipikirin seru-seruannya aja. Gerah banget. Aku bawa baju double dan sorenya selesai main-main aku ganti baju. Anak-anak juga pada ganti baju. Kalau omongin kayak ya pakai hijab emang konsekuensinya kayak gitu kan. Nah cuman aku guys, kalau misalnya kalian sering dengar cerita Autap bawa kipas angin kemana-mana, harus ada AC kemana-mana yang kayak gitu-gitu. Zaman dulu sebelum aku pakai hijab, aku tuh kemana-mana selalu bawa sampo. Karena rambut aku tuh tebal banget kan dulu, bener-bener kayak tebal banget ngembang gitu. Nah sekarang udah tipis. Udah lumayan rontok. Ya kan kayak gerah banget, sumpah kulit kepala tuh kayaknya demek banget. Makanya aku selalu bawa sampo kemana-mana. Kalau ada kesempatan, aku lagi kegerahan, biasanya aku langsung ke toilet, aku langsung keramas. Mau itu di rumah Utap kayak dulu belum nikah gitu ya, masih pacaran, lagi mampir ke rumah Utap kayak, lagi ke rumah Eyangnya kayak, lagi kemana kayak, pokoknya kalau gue gerah gue keramas. Nah sekarang kan itu salah satu cobaannya juga guys tadi. Tutup. Gerah gitu kan. Indira tuh sering kalau misalkan siang-siang, saya coba cium kepala aku. Pas aku cium, bau kelabang. Kamu apain tuh? Kamu kasih parfum hijab ada? Enggak, biasanya aku kasih dry shampoo dulu si rambutnya, habis itu baru dikasih parfum. Oh tetap keramas ya, tetap aja ya. Keramas, tapi keramas yang yang kan. dry shampoo. Soalnya kalau misalnya aku keramas, literally keramas pakai air, itu kan ngeringinnya lama lagi kan, padahal nanti mau syuting apa segala gitu. Terus juga salah satu cobaannya tadi yang kamu bilang gitu kan, dulu rambutnya tebal, terus aku cengin kan, emang sekarang sudah tidak tebal, sudah tipis gitu. Terus kamu bilang rontok. Apakah itu karena hijab? Ya. Soalnya itu hampir semua hijabers memiliki masalah itu. Memiliki masalah rontok rambut. Dan itu rontoknya bukan, ya mungkin yang dulunya rontok cuman 10 helai rambut gitu ya sebelum pakai hijab. Bisa-bisa pas pakai hijab 500 helai rambut. Maksudnya setiap kali keramas gitu. Wow, banyak juga ya. Kamu kan sekali lihat kan aku bilang, sayang rambut aku rontok segini gitu kan. Iya sih. Apalagi kalau misalnya lagi rambutnya agak terlalu panjang gitu-gitu. Kamu yakin itu semua rambut? Bener-bener itu pure rambut dari sisir atau kayak dari tangan gini ya lagi nyisir gitu ya? Iya. Pakai tangan, sisir tangan gitu. Enggak, biasanya kayak kan sampoan nih, habis itu pakai conditioner. Pakai conditioner kan kadang suka di apa sih kayak diperes gitu kan rambutnya. Dipijit-pijit, diperes gitu. Nah, itu sekali kayak gini tuh udah banyak. Selesai keramas, sisiran itu udah makin banyak lagi gitu. Kirain aku kamu mau sulap lagi keramas gini wah remote AC. Nah, kan bisa jadi masuk dia ke dalam. Saking tebelnya. Iya. Tapi udah tipis. Karena salah satu penyebabnya hijab. Salah satu penyebabnya hijab. Ada nggak penyebab lain sebenarnya bukan hijab gitu? Dia rontok mungkin karena jarang kamu rawat, karena mindsetnya ketutup ini sama hijab, jadi nggak perlu gua rawat amat lah. Sebenarnya faktornya banyak ada sih. Itu juga nggak? Untuk rambut rontok, setiap manusia itu siklusnya emang rambutnya bakal rontok untuk digantikan sama rambut yang baru kan. Apalagi makin tua juga. Enggak juga sih, makin tua dia rontok tapi nggak keganti. Enggak, maksudnya rontoknya makin banyak, makin tua. Ya, cuman emang apa namanya rambut manusia tuh emang nggak apa-apa rontok karena emang itu siklusnya dia.
Iya, cuman kalau Tapi misalnya setua-tuanya for information juga Indira umurnya 25 ya. ya. Belum berapa-berapa. Terus bisa stres, bisa kurang protein, bisa kurang karbo, pokoknya banyak banget ininya. Jadi hijab masalahnya. adalah salah satu penyebabnya. Salah satunya, iya. Bukan full dia berkontribusi gitu. Kalau dilihat coba di store-store gitu ya, yang sampo khusus untuk hijab, pasti itu samponya untuk rambut rontok dan ada sensasi dingin. Supaya siang-siangnya setelah keramas rambutnya tetap adem. Kadang udah keramas aja ngerasanya belum press gitu soalnya. Berarti ada keinginan setiap menit untuk melepas hijab. Iya, Ada banget. ada. Aku nggak tahu iman aku yang belum kuat-kuat amat atau gimana ya, tapi aku bisa tergoda kapan aja dan secepat itu tergodanya. Kan ngeliat Alika nih, ih Alika perutnya begitu ramping banget. Lah gua kalau dibuka juga ramping gitu. Ada di mana aja pokoknya. Terus apa yang menahan kamu sampai sekarang untuk enggak masih bisa gue tahan gitu? Apa ini alasannya apa? Ini tapi opini personal ya guys. Iya. Kita nggak ngomongin keimanan seseorang, tapi pure Indira nih apa yang bikin dia tahan? Berarti orang lain imannya kurang dong. Oh enggak, kita nggak ngomong gitu. Ini Indira nih keinginannya selalu ada setiap menit, setiap detik untuk lepas. Terus kenapa nggak dilepas-lepas? Nah pertanyaannya itu aja. Sesimpel itu aja. Alasan aku pakai hijab karena aku ngerasa nggak nyaman pakai baju yang terbuka gitu ya. Terus kalau misalnya aku buka hijab sekarang ini, aku pasti ngerasain nggak nyaman kayak dulu lagi. Terus aku harus gimana? Ya mending daripada nebak-nebak nih lagi nyaman atau enggak, apa udah nyaman atau belum, rasanya bakal kayak gimana, ya mending nggak usah dibuka. Kalau aku mikirnya kayak gitu. Karena alasan aku pakai hijab tadi itu. Nah orang kan alasannya beda-beda, nggak tahu. Ini kan alasan aku tadi kan. Iya betul. Jadi sesimpel ya gua rasa masih sama kayak dulu. Kalau gua pakai baju terbuka lagi, gua nggak nyaman gitu. Sesimpel itu dong. Iya. Soalnya orang tuh kalau ada Sesimpel alasan gak mau lepas itu sesimpel alasan yang sama pada saat mau pakai hijab awal gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada yang kayak wah ini soalnya kata di Al-Quran ini nanti bapaknya masuk neraka, suaminya masuk neraka kalau istrinya atau anak wanitanya tidak menutup rambutnya gitu. Wah enggak sih, aku nggak kepikiran sejauh itu sih. Jadi emang pure kayak aku nih misalkan ya, sekarang ini kan Awata pakai baju oversize. Soalnya gini, kalau pakai baju ketat, kalau dilihat jelek dah, nggak nyaman. Ya udah deh beli baju ukurannya oversize semua deh. Terus pakai baju oversize. Bang, tapi kan kalau misalkan badan lu bagus, pakai baju ngetat-ngetat lebih bagus lagi, Bang. Kenapa lu nggak balik lagi ke baju yang ngetat-ngetat? Ya karena waktu itu gue ngerasa nggak nyaman pakai baju ngetat-ngetat, jadinya gue sekarang pakai baju oversize terus dan nggak bakalan balik kemungkinan gitu. Iya. Udah begitu dong. Begitu doang. Nggak seru amat ya, kisahnya kurang menginspirasi ya guys ya. Nanti kita Kayak- undang hijab bercampur ya. Kayak Ya karena nggak usah dibikin rumit sih kalau kataku ya, nggak usah dibikin apa rumit. nih, hijabnya atau hidup? Segala sesuatu. Karena kalau misalnya pasti deh, bukan cuma tentang hijab ya. Maksudnya kayak ada sesuatu perubahan nih dalam hidup kita. Nanti kita udah mulai bosen nih sama perubahan ini, nyari lagi kita kesalahan inilah, maunya apa lagi gitu, ribet. Sekalian deh, mumpung masih mirip-mirip nih. Iya boleh deh. Masih deket-deket, bukan masih mirip-mirip. Kan baru-baru ini kamu pasang piercing di hidung. Ya. Itu juga bukan Awatap yang nyuruh, bener kan? Bukan. Apa alasannya? Kamu waktu itu saya inget Awatap ya, Indira cuma nanya begini doang. Sayang kalau cewek ya, di Islam tuh ada gak sih larangannya kalau misalkan piercing hidung gitu? Tolong cariin. Awatap baru tuh nyari, tugasnya Awatap nyari hadisnya, dalilnya, apa segala macem gitu kan. Nah tapi awalnya kenapa pengen ngeliat siapa sih lu? Pengen ini kayak apa sih itu kayak kebo jadinya malah. Jadi Emang sebelum kebo di sini kan ya? Ya. Untung kamu di sini doang. Nah, kalau yang di sini aku kurang suka. Kalau misalnya Kurang kalian suka apa kurang berani? kurang suka, aku mah di mana berani, cil. Di mana aja berani? Berani aku. Di Nih, bibir kenapa? Nggak mau. ya nggak mau, nggak suka. Oh, nggak Aku cuma suka. suka di sini aja. Ntar nggak tahu kepikiran sukanya di mana lagi. Siapa tahu di sini, di mana ntar nggak tahu. Di rambut tahu sayang piercing. Nggak sakit. Di kukunya panjangin tindik. Tiap Iya. anjas. Anjas. Nggak sakit tuh. Kalau misalnya kalian followers aku dari awal-awal aku nge-YouTube, pasti kalian tahu tuh kalau aku di kuping itu tuh piercingan aku tuh banyak banget dulu. Kayak literally kayak berapa nggak tahu, 6 satu kuping apa gimana gitu. Buset, 61 kuping gila. Iya kan, banyak kan dulu. Sampai di sini nih, di sininya Iya berapa? Sininya berapa? Makanya mungkin masih kebawa sama piercingan yang dulu di sini. Ini kan udah aku copot semua karena aku mikir takutnya sakit nih pakai ciput apa segala. Nyangkut-nyangkut.
Iya, jadi udah aku copotin semua dan sekarang ini udah pada ketutup. Mungkin hawa-hawa piercing aku yang dulu itu tuh masih bergejolak. Terus aku mikir di mana ya yang kelihatan? Iya di hidung kayak orang India, cakep banget lu gitu. Kayak orang India, kayak orang Arab gitu ya. Ya, jadi aku kepengen kayak, pengennya tuh udah agak lama. Cuman aku kayak waktu itu ngelihat salah satu orang di TikTok, lupa orangnya tuh siapa, kayaknya orang luar negeri dah. Cowok, aku repost juga kok di Instastory. Dia bilang gini, sebenarnya buat perempuan piercing itu nggak apa-apa kalau tujuannya untuk mempercantik diri gitu. Hiasan sama aja kayak di kuping. Sama gitu aja kayak di kuping kata dia gitu. Makanya aku langsung nanya kamu, emang bener boleh gitu? Terus kata kamu, oh iya nih banyak yang bilang di artikel boleh gitu ya. Iya, kamu tapi gini, kan di kuping banyak. Ada berapa? 6 satu kuping. Terus gejolaknya masih ada. Kenapa di hidung nggak 6 gitu? 7? Karena di hidung banyak kurang bagus menurut aku, jatuhnya serem ya. Napasnya juga susah kali ya? Iya, kalau di kuping kan kayak beres gitu. Oh, diupil, saya ngupilnya di tindik. Jadi udah tahu ya alasannya ya. Kalau keinginan Indira tuh hampir setiap menit, setiap detik. Nggak setiap detik ya, setiap menit tuh ada. Tapi sesimpel kenapa keinginannya selalu ada tapi masih tetap pakai? Ya karena alasan yang sama dengan pada saat make gitu ya. Nah sekarang kita coba baca-bacain pertanyaan yang masuk di Instagram Autap. Oke, pertanyaan dari Jody _S10. Dulu sebelum pakai hijab alasannya apa pengen pakai hijab bang? Kamu yang ditanya. Yang tadi ya Jody ya. Alasannya apa, Bang? Yang tadi ya, ngerasa Basic. kalau pakai baju yang terbuka kurang nyaman. Itu ya Bang Jody ya. Tapi yang pakai hijab bukan saya. Iya makanya. Indira gitu. Berikutnya itu dari Ra_Hera. Panjang rambut Kak Indira seberapa? Sekarang Hah? panjang rambutnya segini ya, Seng? Iya, masih semi-semi bondol ya? Tadinya sih udah segini, terus sama Autap Utap suruh potong lagi. Iya, bondolin lagi kayak waktu itu. Ya udah dipotong lagi Kan segini. dibilang Autap sukanya sama cewek. Kan dibilang. Dari KRT KW Kartika kali ya namanya, Iya. Kartikau _ Ini dia bukan nanya sih, lebih ke kayak lakukan yang menurut Kak Indira nyaman aja, jangan dengerin netizen. Oke, terima kasih Kartika ininya remindernya. Dari Kisyana, Kak Indira siap kan dapat banyak kritikan karena orang Indo tahu sendiri ya kan? Siap nggak kalau kamu dapat kritikan, misalkan mau lepas hijab nih, atau kamu orangnya kayak ya gue mah dari dulu ya namanya hidup gue fokusnya sama diri gue sendiri aja, apa gimana? Nggak tahu ya. Soalnya aku sampai sekarang kalau misalnya Kalau nggak tahu sebenarnya nggak usah dipikirin sayang, karena kan kamu juga nggak mau lepas. Iya ya. Iya jadi Ya udah. ya udah nggak Chill usah aja. dijawab ya. Santai. Indira nggak tahu, Nggak tahu. jadi nggak bisa dibilang siap atau wah nggak siap sih, nggak, dia nggak tahu karena dia nggak ada keinginan juga. Iya. Gitu ya. Dari Intan, mending jangan bang, soalnya nanti dikiranya sama netizen lagi tren akhir tahun buka hijab. Ya. Tren nggak tuh? Sebenarnya Indira itu udah lepas hijab kalau di rumah. Kalau lagi keramas. Iya. Tapi ada iklan sampo dari Malaysia, keramasnya sambil hijaban. Emang iya? Iya serius. Nih, Autap kasih cuplikannya dikit ya. Tuh. Aneh emang itu. Tapi sebenarnya bingung juga emang. Lah kan ini sampo untuk hijab. Ya masa modelnya lepas hijab demi iklan, kan jadi pertanyaan juga nanti. Lah ini model iklannya aslinya hijaban, terus lu suruh lepas demi meraktekin pas lagi keramas. Jadi ya mau nggak mau emang jadi keramas hijaban. Itu aneh banget iklannya. Dari Citra Sastra, kenapa ada niatan gitu? Jangan dong kak, gitu. Nggak ada kan niatan kan? Iya, aku bilang di story aku jangan berharap lebih sama aku. Sama manusia gitu ya? Iya, aku juga nggak tahu sekarang aku kepikiran nggak mau, masih mau pakai hijab apa nanti 2 tahun kemudian aku tiba-tiba lepas, kan nggak tahu aku. Iya benar-benar. Ternyata amit-amit gitu, palanya kena koreng langka. Nah, Yang dimana seumur hidup tidak boleh tertutup, nanti korengnya makin benyek kan gitu. geli banget goreng benyek kayaknya. Langsung Oh tapi kebayang itu gitu. masih bisa ada caranya tuh. Gimana? Hijabnya cari yang bolong. Misalkan korengnya di sini nih. Ya udah sini doang gitu, itu Iya. sisanya mah masih ketutup. Ya Allah Maha tahu lah kalau kayak gitu mah. Ya iya kan? Iya, koreng. Sorry koreng, nggak nemu Autap tuh lucunya tuh sama tren itu tuh. Apa sih? Iya yang kayak ya putih sih cakep, tapi kakinya korengan. Bercanda koreng. Nggak dapat aja gitu sama kalimatnya, nggak dapat banget gitu. Kenapa ya? Berotot doang. Autap tuh di video di TikTok itu ada tuh yang bernyanyi, padahal kan konteksnya bercanda ya. Maksudnya kan lagi rame tuh yang begini tuh, bernyanyi gitu kan. Ya Autap mau bikin parodinya aja. Oh kalau anak gym, nih yang anak gym beneran nih, Autap mah nge-gym gitu kan sama Mas Heru. Kalau belum follow TikTok Autap, boleh follow dulu. Autap P-nya 3, Indira @IndiraKalista
26. Betul. Aku upload, banyak kan yang komen. Mungkin dia maksudnya kayak gue pengen ngebully tapi biar kayak kelihatan asik, biar kayak kelihatan lucu gitu. Berotot doang tapi kagak nguli, bercanda kuli. Oke. Ini lagi tren ya yang kayak gini-gini ya. Cantik doang tapi goblok, bercanda goblok. Gitu. Tapi nggak dapet loh aku. Nggak Aku dapet juga nggak banget ngerti gitu. Ya itu ya intermezzo aja ya. Dari Oktaratu, kenapa kak kok mau dilepas hijabnya? Udah cantik pakai hijab gitu loh, tidak mau dilepas. Autap tuh nanya, ada nggak sih keinginan kamu sebenarnya gitu kan? Dan tadi udah dijawab. Nah sekarang aku yang nanya nih, maksudnya dari pertanyaan ini aku nanya lagi ke kamu. Aku agak ubah dikit. Kan dia bilang udah cantik pakai hijab gitu loh kak. Nah pertanyaan aku gini, kamu merasa kamu lebih cantik pakai hijab atau tidak pakai hijab? Kadang aku ngerasa aku cantik pakai hijab, kadang aku ngerasa aku lebih cantik nggak pakai hijab. Itu menurut kamu? Iya, aku mah nggak bohong. Emang ada rasa kayak gitu. Itu yang kamu rasain? Iya. Tapi tahu nggak yang aku rasain? Baby. Kamu mau pakai hijab, nggak pakai, telanjang aja ya, itu cantik, aku suka banget. Selalu cantik kamu. Asal jangan pakai daster jelek ya. Tolong. Autar tuh paling mas kalau aku di rumah pakai daster guys. Padahal daster tuh the best. Pakai dasternya bule dong. Emang ada? Ada lingerie. Oh iya. Gitu. Tapi nggak senyaman daster Jogja sayang. Yang ada tulisannya I love Jogja. Iya. Indra mah selalu cantik di mata Autap. Kenceng banget sih barusan. Sampai berdengung setelah ngomong. Nggak sayang sama papa dan Bang Utap. Kamu sayang nggak sama bapak? Ya Sayang nggak aku sama bapak? Lah kalau nggak sayang ngapain tadi gue bibi? Gue geli. Sayang lah. Sayang. Gila. Itu tapi nggak relate tuh kamu bilang kalau nggak sayang ngapain gue bibi gitu. Kamu ke bapak bapak gitu sebelah kupingnya berani nggak? Berani. Ayo. Kalau itu menurut kamu adalah tanda sayang, coba ke bapak begitu juga. Berani. Berani. Jadi intinya sayang ya sama aku Sayang sama bapak lah, ya. gila kali sama suami nggak sayang, sama bapak sendiri nggak sayang, itu gila. Tapi alasan awalnya Indira pakai hijab bukan itu. Bukan itu ya. Ini agak unik, agak aneh ya. Iya. Mungkin ya benar itu ya hidayah aja, pure hidayah. Datangnya kan bisa dengan cara apapun, kapanpun. Kadang tuh kita bisa sayang sama orang, tapi kita harus sayang sama diri sendiri dulu. Apa itu maksud aku? Ya self love ya. Kita harus sayang sama diri kita sendiri dulu, baru kita bisa sayang sama orang lain. Kalau kita sayang sama diri sendiri, pasti kita ngedengerin isi hati kita kan. Maksudnya kayak, lu jujur aja sama diri lu sendiri. Ntar lu lepas hijab, emang lu senyaman pakai hijab? Yang kayak gitu-gitu loh. Ada pertanyaan ke diri sendiri, apa segala macem. Udah pasti sama orang lain juga sayang, karena sama diri sendiri aja sayang gitu. Ya. Ini dia cuma ngomong ya, maksudnya bukan pertanyaan. Hey, kata-kata kayak gini gak akan keluar dari mulut seorang Indira dan Utap. Jadilah kamu yang sekarang gitu. Jangan berharap ya guys ya, lagi-lagi ya, jangan berharap, kan katanya kata-kata kayak gini gak mungkin keluar dari mulut seorang Indira dan Utap. Oh belum tentu, karena ya kita sih pengennya nggak keluar dari jalur gitu ya. Tapi kita nggak tahu yang namanya godaan setan kan ada di mana-mana. Terus kita setiap detiknya aja bahkan bisa jadi orang yang berbeda gitu, bisa berubah-berubah. Walaupun skalanya kecil gitu ya. Masih sama dari NASA, dia beberapa kali katanya gini, tapi just info, karena Kak Indira beberapa kali bikin video motivasi di YouTube atau TikTok 2 bulan akhir ini aku lagi belajar hijab. Nah, kamu ngerasa ada beberapa orang yang terdampak dengan kamu pakai hijab? Maksudnya dia jadi pakai hijab juga? Mungkin ada beberapa ya, beberapa kali aku ingat maksudnya gitu. Beberapa kali aku ingat ada yang DM, sekarang ini aku lagi belajar pakai hijab, soalnya sering nontonin Kak Indira jadi hatinya terketuk gitulah, pakai hijab juga gitu. Cuman soalnya kalau nggak ada, aku mau bilang aku aja sering sama kamu, aku jadi terinspirasi pengen pakai hijab juga. Lah ada juga sayang. maksudnya apa sih? Beneran. Nggak, maksudnya misalkan nggak ada yang ngomong sama kamu, nggak ada sih yang terinspirasi gara-gara aku pakai hijab. Oh ya kalau nggak ada aku yang terinspirasi soalnya pakai hijab, terus didabelin topi, itu kan hijab juga. Hijab kan artinya penutup ya kalau nggak salah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi rambutnya nggak kayak gini. Ini kan kayak rambut ya amit-amit kayak menara Babel. Tinggi banget soalnya kayak rambut melawan Tuhan gitu nih. Aku tuh sebenarnya lebih nyaman belah pinggir, tapi istri lebih suka kalau misalkan berdiri. Tapi ini bukan dengan tujuan melawan Tuhan ya, enggak, ini buat ngencengin sinyal 5G di handphone Autap. Tower itu sebenarnya. Tadi udah dijawab nih, yang berikutnya dari chan.yp. Kapan saat Kak Indira memutuskan untuk berhijab dan apa alasannya? Gak apa-apa, kita ulang lagi aja.
Kapannya berarti kira-kira 4 bulan setelah nikah ya? Iya. Sekitaran bulan November, tapi karena belum selesai ada kontrak sama salah satu brand jadi belum bisa dilakukan hari itu juga. Sebelumnya bulan Oktober. Sebelumnya bulan Oktober. Berarti udah ada udah keinginannya. memutuskannya. Ya, tapi baru bisa pakai bulan November. Berarti butuh waktu sebulan. Iya. Berarti kontraknya juga habis bulan itu, guys. Terus dan ada alasan apa? Tadi juga udah dijawab. Mulai ngerasa nggak nyaman kalau pakai baju yang agak terbuka. Mungkin itu salah satu pendewasaan juga kali ya. Maksudnya pengen kayak udah gede gitu. Kayak aku aja udah mulai tua gitu, pengennya pakai celana panjang. Padahal sebelumnya hobi banget pakai celana pendek. Jadi bukan dengan alasan apa-apa, cuma kayak bocah lagi main nih kalau pakai celana pendek gitu. Mungkin juga aku udah punya suami gitu kali, kayak mikirnya mau ngapain lagi sih gua gitu kali. Jadi kayak risih. Nggak ngerti aku juga kenapa. Dan Autap sebenarnya akhir-akhir ini gitu ya pengennya pakai celana panjang terus, soalnya nggak lagi pengen sosial eksperimen beli iPhone di iBox ya. Kalau Autap pertama kali masuk iBox sudah langsung ngeluarin iPhone, pakainya iWatch. Jadi dilayani. Jadi selalu dilayani dengan baik. Betul. Gitu. Tapi yang lain juga harusnya dilayani dengan baik sih. Autap lihat ya, nggak pernah nggak dilayanin. Masa mau beli? Oh malah yang biasanya dilayaninnya jutek sama mbak-mbak bukan sama iBox, sumpah. Makanya gue heran ada orang dilayanin nggak baik gitu. Kalau di udah pakai baju jelek, emang dilayanin? Kagak. Nggak tahu sih, aku nggak pernah beli. Sorry deh. Aku dari awal udah belinya di minimal banget Heritage. Oh gitu, Heritage. Aduh mengiler gitu. Dari Joy Granger, biar apa bang? Jangan biar viral ya. Lah kita mah udah cukup viralnya bulan Mei waktu itu. Dan gak mau viral lagi sih. Iya. Takut. Walaupun Autap sama Indira lumayan suka sama lagunya Ricis ya. Viral lagi, viral lagi, viral lagi. Viral lagi, viral lagi, viral lagi. Mau gimana lagi? Jangan lupa beli ya di KFC ya kalau nggak salah. Betul. Iya. Ya nggak pengen ini, cuma Autap pengen nanya aja. Pure, ada nggak keinginan? Ternyata ada sebenarnya setiap menitnya. Tapi belum dilepas sampai sekarang, alasannya juga sama kayak tadi. Terakhir deh, tapi bukan pertanyaan nih. Tata Ramadan 21 katanya gini, support terus apapun keputusan yang Kak Indira ambil. Wow, terima kasih Tata Ramadan ya. Memang harusnya ya seperti itu gitu. Ya kita kan tetap butuh support dari teman-teman semua. Kita juga sebagai manusia gitu, nggak cuma ke Indira gitu. Kalian sebagai manusia juga harus selalu bisa menghargai keputusan orang lain. Karena kita nggak tahu backgroundnya apa gitu. Si A mau lepas hijab, si B mau jual mobil, padahal mobilnya bagus, mobil kesayangannya. Ya hargain aja keputusannya gitu. Maksudnya kita nggak tahu backgroundnya gitu kan. Mau jual mobil kelilit utang, ya kan? Ya better sih, mending mobilnya dijual aja, naik motor dulu gitu, atau naik kendaraan umum dulu supaya utangnya cepat lunas dulu aja gitu kan. Keputusan orang kan beda-beda. Yang makanya penting tuh jangan ngejudge. Betul. Karena banyak banget orang-orang zaman sekarang tuh udah langsung ngejudge. Karena yang boleh kita ngejudge bukan temennya, kita nggak tahu nih dia lagi kenapa gitu. Iya, karena yang boleh ngejudge cuma Messi. Allah Subhanahu wa taala. Gue mau bilang hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh ngejudge. Betul. Karena ngejudge itu kan hakimi ya kan, menghakimi. Iya, betul. Karena hanya Allah hakim yang seadil-adilnya. Betul. Tuhan. Dan si judge boleh dikit-dikit lah kayaknya. Ya, boleh dikit-dikit lah. Oke, segitu aja kali yang ngobrol-ngobrolnya cukup. Terima kasih bintang tamu podcast Autap hari ini. Mic-nya mana kalau podcast? Gue nggak mau yang serius-serius banget. Terakhir kali kan podcast serius-serius kamu kena trouble. Semoga apa yang kita omongin sekarang ini bisa diambil infonya, bisa diambil hikmahnya, jadi pelajaran buat kalian semua. Iya betul. Terus juga Autap mau nyampein bahwa kita sebagai manusia harus selalu support orang lain, terutama yang terdekat gitu ya, keluarga, orang tua, siapapun itu kita harus support gitu. Dan hargai apapun keputusannya. Kalau kalian sering ngelihat Autap dan Indira, kalian anggap menginspirasi, alhamdulillah, terima kasih gitu atas supportnya. Tapi jangan sungkan-sungkan juga untuk, kalau misalkan mau kritik boleh gitu, boleh juga gitu. Terlepas dari kayak jangan berharap lebih, kita berdua cuma manusia gitu, tapi mengingatkan boleh. Betul. Tapi konteksnya beneran kritik ya, jangan yang aneh-aneh kritiknya ya. Kadang kan suka orang aneh-aneh. Kita pasti bacain kok. Betul. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya kita makin semangat untuk bikin video-video yang lebih menghibur untuk teman-teman sekalian. Terima kasih juga buat Indira udah hadir ke studio Autap yang nggak seberapa ini. Sorry ya. Nggak ada minumnya. Cuma- Di mana-mana ada minumnya. Cuma ada MacBook. Sorry. Cailah. Ntar bawa pulang aja nggak apa-apa. Pulangnya sama. Iya.
Gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang pengen order hoodie, kaos, sweatshirt kece dari Tomodachi, langsung aja cek Instagramnya @tomodachi.merch. Buruan di order sebelum kehabisan. Terakhir aku tapi ingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum join ke Sekutu Velas, bisa join di mana? Indira Kalista, tolong. Bisa langsung klik di atas ini ada tanda panahnya, dan buat kalian yang belum nonton video yang kemarin, kalian bisa langsung klik di bawahnya juga ada tanda panahnya. That's it. Terakhir jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to Stay awesome. Peace. Bye bye. Thank you guys.